Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas dapatkan uang cepat, tapi hindari cara kelima. Terbuka untuk mendapatkan uang menggunakan hukum tarik-menarik, dan seseorang bisa mengalami beberapa cara. Yang jelas ini akan selaras dengan alam semesta serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Karena hukum tarik-menarik berdasarkan vibrasi frekuensi yang baik dan pastinya tidak bisa digunakan untuk merugikan pihak lain. Zaman kuno cara mendapatkan uang cukup sederhana. Anda tahu barter ya? Ya, pertukaran barang dengan barang. Awalnya Anda menanam gandum dan menukarnya dengan sepatu. Kemudian setelah uang ditemukan, itu satu langkah lebih maju dalam proses yang sama. Anda menanam gandum dan kemudian menukar gandum Anda dengan uang. Secara umum paling tidak ada 5 cara dasar untuk mendapatkan uang. Di antaranya adalah cara yang cepat. Cara pertama adalah menemukannya. Anda sedang berjalan-jalan suatu hari dan tidak sengaja melihat selembar Rp10.000 atau nilai nominal yang lebih besar. Mungkin segepok uang atau hanya sekedar uang receh. Dari sisi Law of Attraction, menemukan koin uang di jalan bukanlah suatu kebetulan. Menemukan uang, terutama bentuk koin, adalah sarana komunikasi semesta kepada seseorang. Ini seolah menunjukkan bahwa Anda telah memilih jalan yang benar dan Anda harus tetap bergerak maju. Menemukan koin uang di jalan juga dapat berarti bahwa Anda harus siap untuk perubahan positif dalam hidup yang akan terjadi. Anda seperti menantikan sesuatu yang sangat positif dan antusias. Arti spiritual dari menemukan uang koin bisa diartikan bahwa roh atau jiwa Anda akan mendukung sepanjang hidup Anda dan membantu untuk mencapai kesuksesan. Terlepas dari semua keyakinan tersebut, menemukan koin di jalan dapat menimbulkan perasaan baik dan berkelimpahan tentang uang. Pengalaman semacam ini menyenangkan, mengucapkan terima kasih lagi dan lagi dengan cara ini, karena saat Anda merayakan penemuan koin bukan nilainya. Anda merayakan vibrasi dari uang. Anda merayakan energi kelimpahan, kreativitas tak terbatas. Mengingatkan ke diri betapa mudahnya uang datang dalam kehidupan Anda. Anda tidak merayakan bahwa baru saja menemukan satu koin uang ke dalam pemasukan Anda. Alam semesta tidak akan membedakan antara Anda merayakan mengingat kelimpahan diri atau Anda merayakan jumlahnya. Apa yang akan dirasakan, maka alam semesta akan menangkap vibrasi dengan Anda yang seolah-olah mengatakan Anda suka uang, Anda mencintai uang. Menemukan uang termasuk cara cepat untuk mendapatkan uang. Apakah ini cara yang bisa diandalkan untuk mendapatkan uang? Tidak juga. Walaupun mendapatkan uang dengan cara semacam ini menyenangkan. Ya, menyenangkan sebagai pengingat akan kelimpahan dan betapa mudahnya uang datang dalam kehidupan. Cara kedua adalah dengan pemberian. Seseorang punya uang dan mereka ingin memberi Anda uang. Mungkin Anda mewarisinya, mungkin Anda dapat saat hari ulang tahun Anda, dan semacamnya. Tak terhitung banyaknya testimoni praktisi Law of Attraction mendapatkan uang dengan cara yang tak diduga-duga. Mendapatkan uang karena menang lomba tertentu, seseorang yang lama meminjam uang tiba-tiba mengembalikan uang, dapat bonus di luar dugaan, dapat transferan uang dari teman, dan sebagainya. Walaupun ini cara cepat mendapatkan uang, apakah cara kedua ini cara yang baik untuk mendapatkan uang? Memang rasanya luar biasa ketika seseorang memberi Anda uang, tetapi itu bukan strategi yang bagus sebagai sumber penghasilan. Pada akhirnya, orang-orang tidak akan terus-menerus memberi Anda uang, bukan? Cara ketiga adalah di mana kita akan memfokuskan apa yang menjadi minat kita. Pertama-tama dimulai dari ide yang menghasilkan kekayaan. Kemudian mewujudkannya dalam produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia lain, baru kemudian menukarnya dengan uang. Ada sekian banyak orang-orang di luar sana, orang-orang yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak pernah berakhir. Tidak ada orang yang pernah puas untuk waktu yang lama. Inilah sifat manusia.
Berapa lama Anda akan bertahan tanpa pernah membeli apapun? Tidak terlalu lama biasanya. Anda membeli makanan setiap hari, Anda membeli pakaian setiap beberapa bulan, banyak orang memberi perangkat lunak, musik, smartphone, semua jenis produk digital, film, lagi dan lagi. Benar-benar tidak ada akhir untuk hal-hal yang dapat Anda hasilkan, atau produksi, atau jasa, dan kemudian tukarkan dengan uang yang kemudian dapat menghasilkan kekayaan. Menguntungkan jika Anda adalah tipe orang yang kreatif, dan Anda memiliki pemahaman yang baik tentang permintaan pasar. Anda dapat menghasilkan uang dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa penemu bahkan menghasilkan jutaan dengan hanya menciptakan alat-alat yang sederhana. Penemu yang tak terhitung jumlahnya telah menciptakan ide-ide sederhana yang berubah menjadi aliran pendapatan seumur hidup. Jika Anda adalah seorang penulis, Anda dapat menulis beberapa buku bestseller dan pensiun dengan mudah. Atau terus menulis dan terus menghasilkan jutaan seperti yang dilakukan oleh banyak penulis populer saat ini. Jika Anda seorang penata artistik, Anda dapat mengambil bagian dalam proyek seperti film atau produksi musik yang dapat dengan mudah menghasilkan uang buat Anda. Cara keempat adalah menukar waktu atau keahlian khusus dengan uang. Jika Anda memiliki keterampilan dasar, Anda dapat menukarnya dengan uang. Biasanya untuk upah per jam atau bulanan. Semakin Anda meningkatkan keterampilan Anda, semakin banyak uang yang akan Anda peroleh. Sebagian besar orang menghasilkan uang dengan cara ini, yakni sebagai pekerja di suatu perusahaan. Banyak orang telah menjalani hidup penuh, dekat keluarga, dan menikmati banyak hobi, liburan, dan waktu berkualitas dengan orang yang dicintai hanya dengan menukar waktu mereka dan keterampilan mereka dengan uang. Atau menukar keahlian khusus Anda dengan uang. Ini bisa apa saja, mulai dari teknik, pemrograman komputer, desain perangkat lunak, atau penjualan. Semakin berharga keahlian Anda, semakin banyak uang yang akan Anda hasilkan. Jika Anda ingin terus belajar sepanjang hidup Anda, perlahan-lahan bisa meningkatkan keahlian Anda agar sesuai dengan tuntutan spesifik dari perekonomian saat ini. Anda dapat menghasilkan banyak uang dengan cara ini. Banyak orang merasa mudah melakukan ini dan bisa dilakukan dari rumah. Menulis, desain grafis, perangkat lunak, pengembang web, semua ini adalah keterampilan yang sangat menguntungkan jika Anda bekerja untuk diri sendiri. Di sini termasuk profesi seperti dokter, pengacara, ilmuwan, semuanya menghasilkan banyak uang hanya karena mereka memiliki keahlian khusus yang sangat dibutuhkan di pasar. Atau Anda bisa membantu menjual atau memasarkan produk atau jasa dari pihak lain. Oleh karena itu, semua perusahaan membutuhkan orang untuk membantu menjualkan produk atau jasa mereka. Ini bisa apa saja, mulai dari menulis salinan penjualan yang efektif, hingga mengunjungi calon pelanggan secara langsung. Jika Anda pandai bergaul dengan orang lain, Anda dapat dengan mudah menghasilkan uang dengan membicarakan produk yang Anda percayai dan bersedia untuk mempromosikannya. Atau cara di luar itu semua, yakni melalui investasi. Cara kelima, cara ini cepat tapi tidak halal, adalah dengan mencuri atau dengan mencetaknya. Ini bisa disebut merampas hak orang lain, begitu juga pemalsuan, yang sama saja seperti mencuri, karena Anda memberikan uang palsu kepada orang-orang dengan imbalan kekayaan sungguhan, yang sama seperti menipu mereka agar memberi Anda sesuatu. Ini cara yang tidak baik dan melanggar hukum. Hindari dan jangan lakukan ini. Baiklah, seperti yang mungkin telah Anda dengar berulang kali, hukum tarik-menarik menyatakan bahwa Anda akan menarik hal-hal pada frekuensi yang mirip dengan Anda. Saat Anda bergetar memancarkan frekuensi tertentu, maka Anda akan menarik hal-hal atau sesuatu dengan frekuensi yang serupa. Atau alam semesta akan memantulkannya kembali kepada Anda. Oleh karenanya, tentu vibrasi frekuensi yang baik yang diharapkan. Mendapatkan uang dengan cara-cara baik dan tidak melanggar hukum. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-212 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.